Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Melia dari kelas 12 IPA akan mempresentasikan konsep penerapan efek foto listrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan bahas efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu apa sih? Efek fotolistrik ialah suatu fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai cahaya. Aplikasi dari efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari diantaranya dubbing film. Dubbing film menggunakan bantuan peralatan elektronika saat itu. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik atau sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Dan yang kedua ada tabung foto pengganda atau photomultiplier tab. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Bahkan ia sanggup mendeteksi foto tunggal sekalipun. Dengan menggunakan tabung ini, sekelompok peneliti Kamiokande di Jepang berhasil menyelidiki massa neutrino yang akhirnya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 2002. Dan yang ketiga ada diode laser foto. Apa sih itu diode laser foto? Fotodiode atau foto transistor yang bermanfaat sebagai sensor cahaya berkecepatan tinggi. Bahkan dalam komunikasi serat optik transmisi sebesar 40 GB per detik yang setara dengan pulsa cahaya sepanjang 10 pikodetik atau 10 sampai 11 detik masih dapat dibaca oleh sebuah fotodiode. Fototransistor yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di suatu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan benda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Dan yang terakhir ada sel surya atau solar cell. Sel surya yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di suatu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Dan yang kedua kita akan membahas efek Compton. Apa sih efek Compton itu? Pada tahun 1923 ditemukan bahwa sinar X dihamburkan oleh elektron bebas di mana
Panjang gelombang sinar X hamburan lebih panjang dari sinar X sebelum berinteraksi dengan elektron bebas tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan pergeseran Compton. Penerapannya sebagai berikut. Ada dua penerapannya. Yang pertama teleskop Compton atau COMTEL. Teleskop pencar Compton biasanya memiliki dua tingkat instrumen. Pada tingkat atas, sinar gamma Compton menyebarkan kosmik dari sebuah elektron dalam suatu scintillator. Foton tersebar kemudian bergerak ke bawah tingkat kedua bahan scintillator yang benar-benar menyerap foton tersebar. Dan yang kedua ada NCT. Ya, NCT adalah teleskop Compton nuklir. Iya. Oh iya, itu kepanjangannya. Artinya NCT adalah teleskop Compton nuklir. Adalah ditanggung balon ray lembut tau 0,21 MeV. Teleskop dirancang untuk mengetahui sumber astrofisika dari garis emisi nuklir dan polarisasi Y-ray. NCT menggunakan sebuah array dari 12 detektor pencitraan 3-D germanium atau GATS. Dan yang ketiga ada sinar X. Sinar X itu apa sih? Nah, mari kita bahas. Sinar X pada tahun 1895 ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen. Spektrum sinar X berada pada daerah cahaya tidak tampak atau invisible dengan panjang gelombang sangat pendek atau memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga sinar X memiliki daya tembus tinggi. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz atau Hz. Penerapan sinar X pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Penerapannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama ada di dunia kesehatan. Gimana caranya di bidang sinar X di bidang dunia kesehatan? Penggunaan sinar X atau ini hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Contohnya dalam hal sebelum mengambil tindakan operasi. Jika di bidang perindustrian, sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri. Contohnya dapat membantu untuk melacak kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Di dalam bidang keamanan atau security, sinar X dapat digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Ada lagi di bidang kesenian. Di bidang kesenian, sinar X membantu bidang kesenian diantaranya adalah untuk mengesahkan apakah suatu lukisan atau objek seni purba itu benar atau tiruan. Dan di bidang pertanian, sinar
X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Itu dia. Dan ada juga kesimpulannya. Kesimpulannya adalah penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari sangatlah masif dan dapat dengan mudah kita dapatkan di sekitar kita dikarenakan melalui teorema ini kita dapat menghasilkan alat-alat yang sangat berguna dalam mempermudah urusan manusia, seperti efek fotolistrik digunakan untuk dubbing film, tabung foto ganda, diode laser foto, sel surya, serta efek Compton digunakan untuk teleskop Compton. NCT dan sinar X digunakan dalam dunia kesehatan, bidang perindustrian, bidang keamanan, kesenian, dan bidang pertanian. Sesungguhnya masih banyak lagi alat-alat yang menggunakan prinsip kerja efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X, namun mungkin belum terpublikasikan secara luas dalam dunia militer. Mungkin sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.